Kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu adalah masa depan. Mereka yang akan melanjutkan kehidupan Native Americans itu nantinya. Hi everyone, welcome back to my channel. Ceritaku kali ini tentang sejarah. Jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh nggak sengaja nemu sebuah music video yang diupload oleh akun YouTube Alexandro Querevalu. Nanti aku sertakan di deskripsi. Musik itu dimainkan oleh an Indian American. Dalam musik itu aku melihat sebuah kesedihan yang mencoba mereka ekspresikan dalam sebuah musik. Penilaianku itu berangkat dari beberapa literatur sejarah yang sempat aku baca waktu aku mengikuti kelas American Culture. Di situ aku banyak membaca sebuah buku, sebuah referensi dari artikel atau website-website tentang sejarah Amerika, khususnya Indian American atau Native Americans. Okay, let's listen to the music. Oke, stop. Jadi dalam musik itu tertulis The Last of Mohicans. It was like apa ya? Aku tuh udah beberapa kali dengar musik ini. It's like berpuluh-puluh kali, but I still feel the same thing. Suku Indian itu adalah penduduk asli Amerika yang biasa mungkin kita dengar dengan istilah Native Americans atau Indian Americans atau juga Indigenous American. Sebutan itu diberikan kepada Native Americans oleh orang-orang Eropa pada saat mereka mengkolonize suku Indian di Amerika. Selain sebutan itu, mereka juga dipaksa untuk hidup di suatu wilayah. Jadi wilayah itu diberikan secara paksa. Nih kamu tinggal di sini kayak gitu. Nah, wilayah itu yang kemudian disebut dengan Indian Reservation. Kenapa mereka digituin? Karena orang-orang Eropa itu tidak mau menempati wilayah itu tadi. Kenapa mereka tidak mau? Karena wilayah itu merupakan wilayah yang tidak bagus. Wilayah itu tidak bagus untuk melakukan cocok tanam. Wilayah itu merupakan wilayah yang terpencil dan tidak strategis. Mungkin tidak strategisnya zaman dulu itu karena jauh dari hutan, sehingga mereka itu tidak bisa berburu. Jadi zaman dulu tuh ya, selain mereka itu dikucilkan, mereka juga dipaksa untuk melakukan asimilasi budaya. Mereka dipaksa untuk meninggalkan kebudayaannya mereka. Usaha penjajah untuk melakukan asimilasi budaya itu tadi dilakukan dengan cara menciptakan sekolahan-sekolahan di Indian Reservation. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu adalah masa depan. Mereka yang akan melanjutkan kehidupan Native Americans itu nantinya. Di sekolahan, mereka itu diajarkan kebudayaan-kebudayaan orang kulit putih. Mereka diajarkan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, mereka diajarkan baca tulis, mereka diajarkan mengenakan pakaian yang biasa orang Eropa pakai, seperti jas, trousers, dan rambut mereka itu disuruh untuk dipotong pendek bagi yang laki-laki dan ditata seperti orang Eropa. Selain itu, mereka juga dipaksa untuk memeluk kepercayaan baru, yaitu Katolik pada saat itu. Kondisi itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Kondisi itu juga menyebabkan mereka mengalami keterpurukan. Perekonomian mereka menjadi lumpuh, kemiskinan terjadi di mana-mana, banyak orang depressed. Dan kondisi trauma itu
terjadi dari generasi ke generasi. Dan pada tahun 1970-an ada perubahan hukum yang memperbolehkan suku Indian itu melakukan kebudayaan-kebudayaan mereka. Mereka diperbolehkan untuk melakukan ritual, mereka diperbolehkan untuk memeluk agama mereka, mereka diperbolehkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa mereka, kayak gitu. Mereka diperbolehkan untuk mengenakan pakaian adat mereka. But it was kinda too late. Udah berpuluh-puluh tahun gitu loh, baru mereka itu dikembalikan kayak gitu. Ini bukan hal yang mustahil, tetapi ini sangat menyusahkan bagi mereka untuk mengembalikan kebudayaan mereka. Mungkin mereka akan mendapatkan beberapa saja, dan bahkan mungkin itu udah nggak original gitu loh. We don't know. Selain musik yang dijuduli The Last of Mohican itu tadi, aku juga sempat mempelajari sebuah short story yang ditulis oleh Sherman Alexie pada tahun 1998. Dalam short story itu digambarkan kehidupan Native Americans di Indian Reservation. Mereka itu distereotipkan sebagai orang yang tidak modern, orang yang primitif gitu, orang yang lazy, orang yang tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, karena mereka itu dianggap sangat minim vocabularies. Mereka itu juga digambarkan sebagai orang yang masih ketergantungan terhadap horse. Jadi kalau mereka kemana-mana itu masih mengandalkan horse sebagai kendaraannya. Mereka juga digambarkan sebagai orang yang masih hobi berburu, berpakaian dari kulit binatang kayak gitu. Nah, kemudian di situ dalam short story itu ada satu tokoh yang mengajak suku Indians untuk bersekolah di Indian Reservation yang disediakan. Tetapi kondisi itu membuat suku Indians itu merasa stuck gitu loh. Kalau mereka nggak belajar di sekolah, mereka kayak mempertahankan stereotip itu tadi. Tetapi kalau mereka sekolah, mereka akan diajari kebudayaan orang Eropa, which means mereka akan kehilangan kebudayaan mereka. Itu situasi yang, oh my god, jadi kayak nggak ada pilihan lagi gitu loh. Kehidupan mereka didikte. Ya, seperti itulah kehidupannya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel dan like this video. Kemudian kasih komen and then share this video. Thank you very much. I'll see you again. Bye.